Ya, siapa sangka dulu dari pekerja bangunan ya, sekarang udah punya perusahaan sendiri. Alhamdulillah, bismillah. Saya ke Jakarta 2004, diajak teman ke Jakarta bikin flyover Cawang tuh, habis lulus SMA, proyek sipil ya. Ya kerjanya apa aja, ngangkatin besi, ngaduk semen, apa aja lah. Itu bertahan 1 bulan. 1 bulan saya nggak betah, saya dipindah ke Simpruk bikin apartemen. Itu juga kuat juga, tapi tangannya sampai pecah-pecah gitu ngangkatin besi ya karena panas. Habis itu ikut temen di interior, ikut perusahaan namanya Vinoti lah ya, GGS. Itu kita bikin food court Semanggi. Itu pertama kali saya kerja di interior. Kerjanya ya serabutan ya, lap-lap meja, ngangkatin pasir. Itu mungkin sekitar setahun. Habis itu saya diangkat jadi logistik, penjaga gudang. Cuman dari situ saya diajarin gambar, diajarin ngatur manpower, seperti itu. 2006 saya diangkat jadi supervisor. Saya ditugasin di apartemen Sangrila Condominium yang ada di Jakarta, Tanah Abang. Itu di situ saya hampir 2 tahun. Karena jenuh, singkat cerita, saya resign. Saya ditawarin sama klien bikin simple seperti meja, resepsionis, seperti itu. Lumayan untungnya, 3-4 juta. Saya pikir-pikir, ini 1 unit untung 3-4 juta. Gaji saya sebulan, kerjaan seminggu. Dari situ saya seriusin. Yang pertama karena memang terpaksa ya. Saya harus dapat duit nih, terpaksa dapat duit, dan saya suka di bidang itu, di bidang proyek, karena yang pertama kerjanya sebulan kelar pindah, jadi nggak jenuh ya, terus temennya juga banyak, jadi bisa sharing seperti itu. Dari situ saya telatenin sedikit-sedikit, pelan-pelan, alhamdulillah mulai banyak partner, mulai banyak link dari situ. Pertama kita ke Condet ya. Ke Condet itu kita sewa tempat. Kebetulan itu pinggir jalan tapi kecil. Mungkin 5x5 ukurannya. Kita sedihnya tuh kalau hujan emang, karena kan kita materialnya dari plywood ya, kalau hancur ya, hujan hancur pastinya. Situ tapi kita mikir ke depan, wah nggak bisa nih kalau kayak gini terus. Kita pindah yang agak gedean. Itu di Condet juga, tapi masuk areanya, deket kuburan ya waktu itu. Kita sewa, udah lumayan rapi. Tapi tetap makin lama itu sepertinya kok alhamdulillah kok makin gede nih kerjaan. Kita di situ mungkin setahun akhirnya pindah lagi ke daerah Pondok Kopi, Cakung sana. Itu agak gedean, sekitar 600 square meter waktu itu. 600-an itu nggak cukup juga. Akhirnya kita sewa lagi, jadi 2 tempat, di Pondok Kopi sama di Pondok Bambu. Ternyata 2 tempat kok boros nih. Boros apa? Boros supervisinya makin nggak kontrol nih, karena 2 tempat di sini ada, di sini ada. Mau nggak mau, ya udah dari uang sedikit-sedikit kita kumpulin. Nah, alhamdulillah ada temen yang ngasih tahu, Pak Edi ada tanah nih dijual gitu kan. Udah, kayaknya sampai sekarang seperti ini, sampai fix bangunannya kita tepatin gitu.
Kalau bisnis itu sebenarnya kalau kayak di kita itu kepercayaan sih ya. Kepercayaan sama kualitas. Ada 3, kepercayaan, kualitas, sama servis. Kalau servis kita kasih bagus ke klien, pasti mereka happy, yakin itu. Karena biasanya setelah jadi nih, item setelah jadi, kalau servisnya jelek, servisnya nggak bagus, orang cari lagi. Kita kasih maintenance yang bagus ke mereka. Bagus lagi kalau servisnya gratis ya. Pasti kita dicari terus sama orang tuh. Seperti itu. Yang pertama harus berani ya. Kamu jangan minder. Itu loh pesan dari saya. Harus berani, kita tuh bisa gitu loh. Contoh yang sering diekspos di sekarang kan banyak sosmed ya. Google, itu Google dari mana tuh dia berdirinya? Dari tempat yang kecil banget. Mereka bisa. Kita juga harus bisa ya istilahnya. Terus 2, sebenarnya yang ada di diri kita tuh apa sih? Itu yang perlu kita kembangin teman-teman. Misalkan kalau saya kan emang sukanya di project, ya itu udah kita fokusin itu benar-benar mateng, bisa jalan sendiri. Kalau mau bisnis lain silahkan. Tapi kalau belum mateng, kalau saya sendiri fokus di situ dulu ya. Seperti itu. Dari kita dulu, apa sebenarnya yang ada di diri kita itu. Nah, itu yang perlu kita fokusin. Maret itu kan kita kena pandemi ya. Yang jelas karena nggak ada kerjaan, susah, cari peluang juga agak susah ya. Udah kesana kemari kita coba. Cuman 1, bisa bertahan aja udah bagus kemarin itu. Jangan sampai perusahaan yang kita udah bikin, kita udah bangun, udah susah payah, dan sampai ambruk. Jangan sampai lah, amit-amit ya. Bertahan udah bagus, seperti itu. Sempat drop dalam arti sakit. Terus saya sholat, saya mendekat diri sama Tuhan, sama Allah, biar diberi jalan ya, biar diberi jalan untuk gimana sih bisa keluar dari zona ini, zona yang sedang kita hadapin. Udah kita serahin ke Tuhan, alhamdulillah ya bisa melalui semuanya. Nah, pas kena pandemi itu kita setiap hari Jumat kita berbagi makanan awalnya. Berbagi makanan di jalanan, kita kasih siapa aja yang mau ngambil itu 100 sampai 150 lah ya, kita di jalanan pasti habis. Terus ada ide apa kita bikin rumah makan gratis aja ya. Nah, akhirnya di bulan kalau nggak April, Mei ya, itu kita bikin rumah makan gratis namanya Rumah Makan Gratis 99. Sampai sekarang alhamdulillah berjalan. Cita-cita saya sih next ke depan saya pengen punya merek atau brand sendiri ya, seperti ya kayak Olimpik, kayak Vinotis seperti itu. Jadi pengen punya showroom di setiap galeri kayak di mall-mall gitu, punya showroom sendiri di seluruh Indonesia lah ya. Cita-citanya seperti itu. Boleh dong bermimpi, kan mimpi gratis ya kan. Bermimpi, kita telatenin, bismillah. Seperti itu. Ini dari saya, Edi Sulistyo. Ini cerita sukses saya dari nol. Bagaimana dengan Anda?